Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa keimanan, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah bersama di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada pagi yang berkah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, boten? Nggih. Saya dan panjenengan pasti abendina wonten sing jenenge ujian, cobaan. Dari yang kecil mungkin sampai yang standar dan bahkan sampai yang besar. Dan demikianlah Pak, hakikat kita hidup di dunia akan diuji dan terus diuji sampai kapan? Hatta namuta, sampai kita meninggal dunia. Jadi Allah akan terus menguji seorang hamba sampai dia meninggal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia dalam keadaan terus merasa lelah. Merasa lelah karena apa? Ujian itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah bersabda, innar rajula yubtala ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Jika agamanya itu kokoh, agamanya baik, agamanya kuat, maka akan semakin kuat pula ujiannya. Semakin tinggi pohon, semakin apa Pak? Kencang apa nih? Anginnya. Ya. Akan tapi sebaliknya, kalau agamanya standar ya ujiannya sama. Lalu di akhir hadis itu Nabi SAW bersabda, seorang hamba akan terus diuji selama dia hidup di dunia, sampai pada akhirnya ujian-ujian itu dihadapi dengan sabar sehingga dosa-dosanya pun hilang. Dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa. Ini diantara hikmahnya Pak. Nah, kita sebagai manusia yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan permasalahan hidup, perlu Pak, perlu tahu bagaimana caranya menghadapi permasalahan-permasalahan. Ini enggak hanya untuk panjenengan, tapi untuk kami pribadi juga. Ya. Kami juga sering menemui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harapannya kita sama-sama belajar bareng, bisa buat bekal kita bareng Pak Bu. Minimal ya membentengi keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa banyak orang yang dapat problem di keluarganya, jalan keluarnya bunuh diri, naudzubillah. Jalan keluarnya nenggak, ya, naudzubillahi min dzalik. Ya karena tidak adanya keimanan dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba membahas sebuah buku kecil yang isinya tentang 40 kaidah
ya, 40 cara, 40 bekal dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Dan tentunya mungkin ini akan kita bahas secara ringkas ya. 40 Ramadannya sudah 15 lebih ya, kayaknya sing poin-poin penting saja niki ya. Yang pertama langsung saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa bekal atau apa kaedah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi problematika kehidupan? Yang pertama adalah al-istirja'u 'indal musibah. Al-istirja' 'indal musibah. Apa itu artinya Ustaz? Artinya adalah istirja. Istirja niku napa? Mengucapkan apa? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaidah pertama yang dibawakan oleh para ulama dalam menghadapi permasalahan hidup. Sudah selayaknya kita hadirkan dalam hati kita istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Indal musibah, di saat datangnya musibah. Para ulama mengatakan idza nazalat bil mar'il musibah, jika seseorang tertimpa musibah, fa inna awwala ilaji lihalliha an yastarji'a wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya bagi seorang hamba ketika dia tertimpa musibah, Pak Bu, maka awal kali yang harus dia lakukan, hal pertama yang harus dia hadirkan dalam hatinya, hal pertama yang harus dia ucapkan dalam lisannya adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Kita semua ini adalah milik Allah Pak Bu ya. Kita semua ini adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan Pak Bu, kalau yang nitipi ngambil, kita boleh menahan mboten? Boleh mboten? Orang yang nitipi kita, Mas kita titip lah nggih. Mau cikot kapan-kapan. Oh ya, titipan itu barang titipan. Kapan-kapan diambil. Kita boleh protes enggak? Kita boleh protes mboten? Nggih mboten. Kenapa enggak boleh? Karena itu bukan milik kita. Itu miliknya yang nitipin ke kita. Demikian pula seluruh apa yang kita miliki Pak Bu, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk menyadarkan diri kita bahwasanya ini adalah titipan. Sedih berarti enggak boleh Ustaz? Sedih boleh. Nabi Ibrahim Nabi Muhammad SAW saja pernah sedih, menangis bahkan ketika putranya Ibrahim alaihissalam ya, rahimahullahu taala itu meninggal ya, radhiyallahu anhu, meninggal, menangis. Lalu sahabat sebelahnya pun bertanya dengan pertanyaan yang agak heran, wa anta ya Rasulullah, loh engkau juga nangis wahai Rasul? Engkau seorang Rasul nangis, anaknya meninggal. Nah ini manusiawi, ana basyarun mislukum, aku seperti manusia biasa kayak kalian, cuma bedanya dapat wahyu. Sesungguhnya air mata itu menunjukkan rasa kecintaan, rasa kerinduan, rasa kehilangan. Maka nggak apa-apa menangis, sedih-sedih, nggih, tapi yang wajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bukti nyata Pak Bu, bahwasanya orang yang istirja ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa adalah sebuah kejadian yang pernah dialami salah seorang sahabiat ya, salah seorang sahabiat
yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Ummu Salamah, ya, yang bernama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah niki Pak Bu, ya, penutup pembahasan kita pada pagi yang berbahagia kali ini. Ummu Salamah ini adalah seorang sahabiat, ya, wanita, sahabat Nabi dari kalangan wanita, yang mana dia memiliki suami yang begitu sangat luar biasa Pak. Suaminya sangat baik sekali. Saking baiknya Pak Bu, Ummu Salamah sampai mengatakan, nggak ada ini yang bisa menandingi suami saya. Kalau suami saya meninggal, udah nggak ada penggantinya sama sekali. Subhanallah. Kenapa sampai mengucapkan seperti itu? Karena saking cintanya, saking merasanya Ummu Salamah itu disayangi dengan kasih sayang yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Allah uji Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah meninggal, suaminya meninggal. Dan benar Ummu Salamah mengucapkan apa yang tadi kita dengarkan, bahwasanya tidak ada suami yang lebih baik daripada suamiku. Siapakah pengganti dari Abu Salamah? Dia orang yang sangat sempurna di mataku, baik, penyabar, santun, ya. Akhirnya Ummu Salamah ingat, ya, dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dia. Kalau misalnya tertimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu ucapkanlah doa, yaitu sebuah doa yang di dalamnya terkandung permintaan supaya Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diambil. Ma min muslimin tusibuhu musibatan fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang muslim tertimpa musibah lalu dia mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan doa Allahumma ya Allah ujurni fi musibati, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang aku dapatkan ya Allah, wa akhlif li khairan minha, dan aku berharap sesuatu yang jauh lebih baik ya Allah dari apa yang telah engkau ambil ya Allah. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, pasti Allah akan datangkan sesuatu yang lebih baik darinya. Dan terbukti wa ta'ammala fi hali Ummi Salamah, dan ini terbukti yang dialami oleh Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah mengira nggak ada penggantinya. Lalu Ummu Salamah pun mencoba berdoa, ya, berdoa dengan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala kepadaku ya Allah, dan aku berharap sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau ambil ya Allah. Dan ternyata Ummu Salamah pun mendapatkan sosok yang jauh lebih baik dari suaminya, yaitu sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelum itu Pak Bu, Ummu Salamah mengira nggak ada yang menandingi suaminya karena saking baiknya subhanallah. Tapi dia lupa, namanya wanita gitu. Kalau udah jatuh cinta masya Allah. Tapi dia lupa ternyata ada sosok yang lebih agung, yang lebih utama daripada suaminya dulu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dinikahi, dan ini terbukti atas apa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari faedah ini adalah ketika musibah datang ke kita berupa diambilnya barang yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita cintai, jangan lupa berharap kepada Allah yang lebih baik darinya, ya, karena Allah Maha Mampu, dan pasti apapun yang Allah takdirkan untuk kita, ya, dan apapun yang Allah ambil dari kita, pasti Allah akan datangkan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka beristirja'lah dan berdoalah. Gimana doanya? Allahumma jurni fi musibati, Allahumma
jurni fi musibati. Coba ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li, coba, wa akhlif li khairan minha. Allahumma pakai hamzah ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita ketika mengarungi problematika dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.